Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun kalian berada. Pada PJJ hari ini, kita akan belajar tematik muatan IPA tema 4C dengan KD 3.8, yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Kita akan belajar dengan materi pentingnya menjaga keseimbangan sumber daya alam, baik itu tumbuhan dan juga hewan yang ada di lingkungan. Coba sekarang anak-anak amati kedua gambar berikut. Dari kedua gambar yang disajikan, kira-kira kamu merasa nyaman saat berada di lingkungan A atau di lingkungan B? Tentunya anak-anak akan nyaman jika berada di lingkungan A ya, karena menunjukkan lingkungan yang sehat. Berbeda dengan di lingkungan B menunjukkan lingkungan yang tidak sehat. Agar lingkungan kita tidak seperti di lingkungan pada gambar B, maka kita harus menjaga keseimbangan alam. Hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan juga harus kita rawat agar dapat memberikan manfaat. Perlu anak-anak ketahui, jika hewan tidak dirawat, maka dapat menularkan penyakit kepada hewan lain, bahkan kepada manusia. Dan jika tumbuhan layu ataupun ditebang, maka tidak dapat menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Nah, anak-anak, oleh sebab itu, kita harus melestarikan sumber daya alam lingkungan. Anak-anak, masih ingat apa itu sumber daya alam? Iya, betul. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu, apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan upaya pelestarian sumber daya alam? Tepat sekali. Upaya pelestarian sumber daya alam adalah suatu cara pengelolaan semua yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, supaya tidak cepat habis ataupun punah, karena digunakan secara terus-menerus bahkan berlebihan. Marilah anak-anak, kita bahas satu persatu dimulai dari sumber daya hewan dan pelestariannya. Hewan adalah salah satu sumber daya alam yang perlu dijaga keberadaannya supaya tidak punah. Adapun hewan langka yang ada di Indonesia yaitu anoa, oa Jawa, penyu hijau, burung cendrawasih, badak bercula satu, burung rangkong, gajah dan harimau Sumatera, komodo, orangutan, serta burung jalak Bali. Nah, anak-anak, kalian harus tahu faktor penyebab kepunahan hewan, yaitu yang pertama karena adanya aktivitas vulkanik atau gunung meletus, kedua dengan adanya gempa bumi, ketiga kerusakan habitat atau tempat tinggal, keempat kebakaran hutan, dan yang kelima tentunya karena adanya pemburuan liar atau gelap. Peran hewan dalam menjaga keseimbangan alam tentunya berbeda-beda ya anak-anak. Badak bercula satu memiliki peran yaitu untuk memelihara kualitas hutan dan juga memiliki kemampuan menebar benih. Burung rangkong memiliki peran sebagai penyebar biji tumbuhan dari buah-buahan yang dimakan hingga sejauh 100 km. Harimau Sumatera mempunyai peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan predator yang mengontrol populasi satwa mangsa di bawahnya. Sedangkan gajah Sumatera, yaitu khususnya pada biji tanaman yang berasal dari kotoran gajah, akan tersebar ke seluruh area hutan yang dijelajahinya dan akan membantu proses regenerasi hutan. Dan yang terakhir, orang hutan memiliki peran sebagai penyebar biji tumbuhan. Biji dari buah yang mereka makan akan dikeluarkan bersamaan dengan feses.
Upaya yang harus kita lakukan agar hewan tidak langka yaitu dengan pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah upaya pelestarian sumber daya alam di habitat atau tempat aslinya. Contohnya, cagar alam Pulau Dua di Jawa Barat, Suaka Marga Satwa Pulau Komodo di NTT, dan Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Sedangkan pelestarian ex situ adalah upaya pelestarian sumber daya alam yang dilakukan dengan memindahkan hewan ke tempat lain yang lebih cocok untuk perkembangan kehidupannya, seperti kebun binatang dan taman safari. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelestarian ex situ, yang pertama, memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan hewan langka. Kedua, mendukung aktivitas pelestarian hewan langka. Ketiga, membuat tempat penangkaran bagi hewan yang langka. Dan yang keempat, tidak melakukan pemburuan liar atau gelap untuk kepentingan pribadi. Dan juga tidak merusak habitat hewan. Selanjutnya, kita akan mempelajari sumber daya alam tumbuhan beserta dengan pelestariannya. Adapun tumbuhan langka yang ada di Indonesia yaitu daun payung, tengkawang, sarang semut, dan Rafflesia arnoldi. Di sini anak-anak, upaya yang harus kita lakukan agar tumbuhan tidak langka yaitu yang pertama, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul untuk mencegah bencana banjir dan longsor. Yang kedua, menanam tanaman bunga dan tanaman hijau yang sangat penting bagi manusia untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Yang ketiga, tidak menebang pohon secara berlebihan dan sembarangan. Di sini, menebang pohon harus dengan sistem tebang pilih. Maksudnya adalah menebang dan memilih pohon yang sudah layak untuk ditebang. Dan yang keempat, menghemat penggunaan kertas. Selain itu anak-anak, pastinya kalian sudah tahu ya, bahwa nasi adalah salah satu makanan pokok khas Indonesia. Apakah anak-anak tahu bagaimana nasi diolah sampai ke perut kita? Sekarang perhatikan gambar berikut. Nasi diolah dari gabah. Kemudian gabah berasal dari tanaman padi. Prosesnya dari bibit sampai menjadi nasi membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu dimulai dari sawah dibajak, kemudian ditanam, dipanen, dijemur, digiling, sampai nasi siap dimakan itu prosesnya sangat lama. Nah, karena prosesnya yang sangat lama ini, maka kita harus menjaga sumber daya alam di lingkungan dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi kita sudah mempelajari sumber daya alam hewan dan sumber daya alam tumbuhan, sekarang kita kembali pelajari tentang sumber daya alam lingkungan beserta dengan pelestariannya. Adapun upaya yang dapat kita lakukan terhadap sumber daya alam lingkungan yaitu yang pertama, tidak menggunakan pukat harimau atau bahan peledak saat menangkap ikan. Yang kedua, tidak merusak terumbu karang. Yang ketiga, tidak membakar hutan baik secara sengaja maupun tidak sengaja untuk lahan industri, perkebunan, atau pemukiman. Yang keempat, membawa kantong belanja sendiri ketika berbelanja. Dan memanfaatkan lahan atau tempat kosong untuk menanam tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga ini biasanya disebut dengan toga. Tanaman obat keluarga atau biasa disebut dengan toga adalah tumbuhan yang ditanam oleh keluarga di sekitar lingkungan rumah yang mempunyai khasiat sebagai obat. Nah, di sini ada contoh-contoh tanaman obat keluarga yaitu kunyit, kumis kucing, dan bawang putih. Manfaat kunyit dapat digunakan untuk bumbu masakan, mengobati bengkak dan terkilir, menyembuhkan flu dan demam.
Sedangkan kumis kucing berfungsi untuk mengobati masalah ginjal, mengobati rematik, asam urat, hipertensi, dan diabetes. Bawang putih digunakan sebagai bahan masakan, dapat mengobati penyakit kulit, menurunkan darah tinggi, dan mencegah perkembangan bakteri, jamur, dan virus. Contoh-contoh tumbuhan obat keluarga lainnya yaitu pare, kencur, lidah buaya, temulawak, sereh, belimbing wuluh, seledri, daun dewa, dan masih banyak lainnya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan dua gambar poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Untuk poster yang di sebelah kiri ada tulisannya yaitu jaga dan lindungi orang hutan dari kepunahan. Sedangkan di poster yang sebelah kanan tulisannya lestarikan hewan dan tumbuhan langka. Nah, anak-anak, tentunya kalian sudah tahu ya bahwa poster pastinya di dalam ada tulisan kalimat ajakan dan juga gambar-gambar. Di sini penilaian harian keterampilan, buatlah satu poster semenarik mungkin. Nah, posternya ini di sini bertemakan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Di dalam poster yang kalian buat, tulislah kalimat ajakan untuk melestarikan hewan ataupun tumbuhan langka. Jika poster yang kamu kerjakan sudah selesai, segera kirim ke email kelas ya. Semangat mengerjakan anak-anak. Tetap semangat.